Perkenalkan nama saya Olive, Latu Putih. Buat yang belum kenal, saya jemaat ICC. Tadi kata Pastor Siani, almost 30 years, kurang lebih lah ya. Dulu waktu di Bandung masih pik-pik udah di ICC. Dan puji Tuhan setia sampai hari ini ya, di rumah ini. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai, boleh kita berdoa dulu. We invite you to be here and we know that you're here, Holy Spirit. So work the way you want to. Tuhan bekerja dalam setiap hati. Kalian percaya setiap kali firman Tuhan ditaburkan, setiap orang akan menerima special message dari Engkau. Different from everyone, but special for everyone. Kalian mengucap syukur, jadikan kami tanah yang subur. Dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah, because we're here for you. In the name of Jesus we pray, amen. Tema ICC bulan ini ialah One Spirit. Dan saya excited bulan ini. Kenapa? Karena di akhir bulan akan ada satu momen yang kita sebut dengan Fast 21. Yeay, siapa yang excited buat Fast 21? Wow, ini waktu kita berpuasa secara korporat 21 hari, akhir bulan ya. We're excited, jadi kita akan mempersiapkan diri kita dari sekarang for Fast 21. And then kita masih di dalam bulan Paskah bisa dibilang ya. Sebenarnya Paskah tuh sekarang kayaknya, harusnya. Cuma karena gak boleh tabrakan sama Hari Raya Idul Fitri. Jadi sama pemerintah dimajuin minggu lalu. Dimundurin ya sebutannya dimundurin. Mundurin atau majuin? Majuin dong. Maju jadi 1 minggu yang lalu. Tapi dalam minggu Paskah dan dalam minggu Paskah ini kita memiliki pesan yang kurang lebih berkesinambungan. Dari Pastor Jeffrey Rahmat yang kemarin kita bisa dapat kesempatan untuk dengar. Pastor Yudi Samena minggu lalu mereka semua menyampaikan tentang basic of Christianity. Dasar kekristenan, dasar iman. Dan hari ini juga kita bahas dasar boleh ya. Kita bahas sesuatu yang very basic. Saya tahu rata-rata udah pada ikut encounter, udah punya pengalaman iman yang sampai di mana-mana. Tapi harus selalu ingat basic. Suami saya mengajar lari, Bapak Ibu, salah satu profesi beliau. Dia kelas-kelasnya selalu dipenuhi oleh runners dari seluruh Indonesia. Dia mengajar running di running community. Dan dia sering sekali ketika mengajar lari, dia balik ke basic. Namanya kalau di dunia lari itu ABC drill. Asik, so tahu gue. Bener gak? Bener ya? ABC drill namanya. Apa itu? Itu basic lari. Seorang yang suka lari harus punya dasar ini. Kalau dasar ini suka dilupakan, akibatnya pelari punya kecenderungan untuk mengalami cedera ketika dia lari. Atau dia tidak punya performance yang maksimal ketika dia lari karena dia lupa basic. Jadi kita harus always come back to basic. Ya. Jadi hari ini firman Tuhan kita bicara tentang the basic. Body, soul, and spirit. Alright, are you ready? Bapak Ibu kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, percaya ya? Sama semua di sini ya, kita percaya. Bapa yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah ialah Tritunggal, Trinity. Dalam satu Godhead, tapi ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Dan kita diciptakan betul-betul persis sesuai dengan desainnya. Karena di Kejadian 1 ayat 26a kita sama-sama lihat ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tritunggal ya. Jadi waktu kita diciptakan desainnya itu dari Tuhan. Jadi kita sebagai manusia kita juga trikotomi namanya. Ya kita ini trikotomi. Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Alright, let's get that clear. Pertama tubuh. Tubuh itu saya boleh lihat ya. Ini bahasa Ibraninya basar. Jadi buat kalian yang tubuhnya besar gak usah sedih. Jangan sedih. Karena bahasa Ibrani ya tubuh ternyata besar gitu ya. Bahasa Ibrani asli tuh Bapak Ibu. Dan itu adalah the body. Dan soma itu adalah bahasa Yunaninya. Dan daging atau tubuh kita kenal dalam bahasa Indonesianya. Oke, that's the first. Yang kedua ada jiwa. Jiwa itu bahasa Ibrani ialah nefesh. Makanya kita punya kata nafas. Ya, turunan dari bahasa Ibrani ternyata bahasa Indonesia kita. Dan bahasa Yunani ialah psyche. Dan bahasa Indonesianya ialah jiwa. Bahasa Inggrisnya ialah soul.
Alright, jadi tadi udah ada tubuh, yang tengah ada jiwa, lalu yang paling dalam di dalam ada yang namanya roh. Roh ini bahasa Ibraninya ialah ruah. Dan bahasa Yunaninya ialah pneuma. Dan bahasa Indonesianya ialah roh, bahasa Inggrisnya ialah the Spirit. Kita kembali ke penciptaan boleh ya Bapak Ibu ya. Di Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ini pada saat bodinya diciptakan oleh Tuhan. Alright? Debu tanah badan kita. Dan menghembuskan nafas. Nafas ke dalam hidungnya. That's ketika Tuhan menghembuskan dirinya sendiri. His spirit. Dia hembuskan gitu ya. Kucing tuh gak dihembusin nafas ya, tolong kita clear. Kucing tuh Tuhan gak menciptakan kucing, enggak. Kucing tuh cukup pakai kata-kata, jadilah binatang, ada kucing. Tapi kalau kita berspesial, kita dihembuskan. The Spirit itu, karena Tuhan tuh Spirit ya, dia roh, maka dia menghembuskan rohnya, jadilah roh kita. Dan firman Tuhan bilang, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itu ialah jiwa kita. Ya, jadi dibikin dari tanah liat, dihembuskan the Spirit, dan kemudian jadilah kita jiwa kita. Alright, jadi sesuai dengan firman Tuhan ya. Di Ayub tuh juga sempat mention ketiga hal ini. Walaupun tidak directly dia sedang mengajarkan tubuh jiwa roh, tapi Ayub 12 ayat 10 juga mengatakan hal yang sama. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa, segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Manusia yang dipakai terakhir itu ialah body. Jadi Ayub juga mengakui bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Alright, berarti kalau saya boleh simpulkan, kita boleh simpulkan, kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Alright, that's us. Kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Saya boleh minta kitanya diganti nama masing-masing ya. Olive, kita sebut bareng-bareng ya, jadi kalian you know your names right. 1, 2, 3. Olive adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Alright, get that straight. 1 Tesalonika 5 ayat 23, Paulus juga menjelaskan, dia bilang begini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dalam roh, jiwa, dan tubuhmu. Terpelihara sempurna, kata Paulus, dengan tidak bercacat pada kedatangan Kristus Tuhan kita. So it's clear, kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Apa itu tubuh? Tubuh udah pasti yang paling luar ya Bapak Ibu ya. Ini yang bisa kalau dicubit sakit, nah itu tubuh ya kan ya. Kita bisa ada indera 5 dalam tubuh kita. Penglihatan, penciuman, pendengaran, indera perasa dan indera pengecap, dan indera perasa. Ada 5, itu adalah menghubungkan saya, Olive, dengan dunia ini. Dengan komputer ini, dengan komputer ini dan lain-lain. Menghubungkan kita dengan dunia tempat kita tinggal, itu tubuh. Dan tubuh ini nantinya akan mati, akan musnah gitu ya. Mau seaktif-aktifnya kalian, one day tubuhnya bisa berupa tidak ada gerak, tidak bernyawa. Saya kehilangan ayah saya, Bapak Ibu, 2 bulan yang lalu persis papa saya meninggal dunia. Beliau adalah orang yang sangat warm, that's one word for him, warm. Hangat sekali. Kalau saya pulang, wah gitu ya. Dan waktu saya datang ke Bandung, saya lihat jenazahnya, dia diem aja. Dia tidak menyambut saya, Olive gitu. Dade, dia panggil saya Dade, gitu. Dia diam aja Bapak Ibu. Ya karena memang tubuhnya udah mati. Ya udah gak ada, tubuhnya udah gak bisa gerak. That's tubuh. 2 ada jiwa, itu yang tadi saya bilang di tengah-tengah itu. Dia terhubung sama tubuh, dia juga terhubung sama roh, dia di tengah. Nah this is you. This is your personality. Adanya di jiwa, oke? Disinilah ada personality kalian, ada kepribadian kalian, ada emosi, ada perasaan, ada kehendak, ada pikiran, your consciousness. Itu semua terletak di jiwa, termasuk your free will. Kehendak bebas kalian itu adanya di jiwa. Dan pay attention, di jiwa inilah iblis tuh bisa masuk.
Karena di jiwa itu ada pikiran. Nah iblis itu kerjanya paling sering di pikiran. Kita udah pernah bahas ya beberapa tahun yang lalu. Iblis itu kerja di pikiran. Jadi ini yang paling sering ditunggangi oleh iblis, disisipin, dibisik-bisikin itu di jiwa kita. Alright, in our soul itu harus hati-hati. Jiwa ini bisa sakit juga. Contoh kalau ada seorang perempuan datang ke ICC, hai udah lama gak ketemu, gendut banget. Jiwanya langsung yang berasa sakit bukan kayak dicubit, tapi di dalam tuh tak berdarah ya, itu berdarah tapi nggak kelihatan gitu lah ya, kayak ditampar, sakit itu bisa kepahitan bertahun-tahun Bapak Ibu. Nah itu jiwa yang kena, bukan fisik tapi jiwa, oke? Jadi udah jelas tubuh jiwa, sekarang kita bahas roh. Roh ini the most inner part of man, ini ialah yang Tuhan hembuskan tadi. Jadi bentuknya tuh memang spiritual, satu frekuensi sama Tuhan. Nah tubuh kita, kita yang berupa roh ini tuh seolah-olah kayak ada antena wifi-nya gitu ya. Dan roh inilah yang terhubung sama Tuhan. Roh ini adalah tempat kita intim sama Tuhan, bersatu sama Tuhan, harmoni bersama Tuhan. Nah waktu Tuhan menciptakan kita di Taman Eden, itu jelas banget tubuh, jiwa, roh itu bersatu gitu ya. Dan rohnya itu sangat amat aktif banget. Bener ya, karena satu frekuensi banget sama Tuhan. Harmonius, akrab, ngobrol sama Tuhan, begitu dekat. Nah itu memang rohnya yang lagi ketemu sama rohnya Tuhan. Dan memang roh itu Tuhan tempatkan untuk bisa ada persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. So I hope you understand bedanya tubuh, jiwa, dan roh. Oke, because this is very basic. Jangan ketukar-tukar. Banyak orang yang mikir, aku bingung antara jiwa dan roh. Sama kali jiwa sama roh. No, firman Tuhan jelas bilang berbeda. Kita lihat lagi satu ayat ya di Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jadi memang beda. It's a two different thing. Sendi-sendi sumsum dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Oke. Kita sekarang balik lagi ke Taman Eden ketika manusia jatuh dalam dosa. Karena ketidaktaatan. Pastor Jeffrey Rahmat bahas ini di Jumat Agung kemarin ya. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu tidak taat terhadap apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan udah bilang mestinya manusia itu percaya terus, dibawa terus. Tapi mereka tidak taat. Pada satu kali mereka tiba-tiba percaya yang lain. Padahal Tuhan sudah memperingatkan kalau sampai ada pelanggaran atau ketidaktaatan sesuatu akan terjadi. Kita buka Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, ini kata Tuhan ya. Janganlah kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini firman Tuhan. God said it with his own mouth. Tuhan bilang, jangan makan pohon ini. Kalau kamu makan, kalau kamu tidak taat, pastilah engkau mati. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Kenapa menarik? Karena kalau bahasa Indonesianya pastilah engkau mati. Bahasa Inggrisnya you will surely die. Tapi bahasa aslinya, bahasa Ibrani yang digunakan, dia menggunakan satu kata yang artinya die, tapi dia ulang 2 kali. Jadi dalam bahasa aslinya firman Tuhan itu bilang gini, ketika kamu habis makan ini, you will die, yes die, 2 kali. Die. Yes, die. Twice. Ini dalam bahasa aslinya. Pasti ada maksud Tuhan, benar ya? Karena semua yang menggunakan figure of speech yang namanya poliptoton. Poliptoton itu berarti diulang 2 kali. Ini sering sekali kita temui di perjanjian lama. Artinya penting banget. Dan saya bahkan percaya diulang 2 kali karena ada satu alasan yang spesifik. Jadi Tuhan bukan bilang mati aja, titik, enggak. Dia bilang you will die, yes die. Tuhan bilang begitu. Menariknya, tuh ini firman ya, firman Tuhan ya. Ketika ketemu sama iblis, iblis bilangnya lain Bapak Ibu. Kita lihat iblis ngomong apa ya. Iblis say the exact contrary atau berlawanan dengan firman ini. Kita lihat sama-sama.
di Kejadian 3-4. Ular itu berkata, iblis ya. Sekali-kali kamu tidak akan mati, kata ular. Beda banget, yang tadi ngomongnya die, yes die, kata Tuhan sampai 2 kali. Iblis bilang enggak, kamu gak akan mati, kata siapa mati? Ingat ya, perkataan iblis selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Perkataan iblis selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan ketika kita tarik balik ke moment pada saat itu terjadi, Hawa dan Adam makan buah itu. Tek. Dia memilih untuk percaya sama iblis. Iblis bilang gak akan mati, bener. Yaudah deh, gue percaya sama lo, dimakan. Mereka langsung mati gak? Enggak ya? Langsung mati gak? Enggak. Habis makan biasa aja. Pingsan aja enggak Bapak Ibu? Pingsan aja enggak. Nah kalau kita ngelihat di sini, jadi yang benar siapa? Iblis apa Tuhan? Ayo loh, yang benar siapa? Tuhan kan bilang pasti kamu mati. Die, yes die. Sementara iblis bilang enggak, kamu gak akan mati. Dan pas dia makan, dia gak mati. Yang benar siapa ayo? Apakah Tuhan berbohong? Pasti tidak. Ularlah yang berbohong. Tapi dalam kenyataan, pas dilihat nih kenyataannya, seolah-olah firman Tuhan yang salah. Tapi padahal firman Tuhan gak pernah salah. Firman Tuhan tuh ya dan amin. Pasti digenapi. Itu firman. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat kenyataannya, yang seolah-olah yang benar iblis. Karena the reality in front of you, yang benar omongannya iblis. So berhati-hatilah dengan realita kehidupanmu. Yang dipenuhi oleh kebohongan iblis Bapak Ibu. Dan bertentangan dengan firman Tuhan. Be careful, it's everywhere, every day, all day long. Firmannya iblis, kalau aku boleh pakai kata firmannya juga dia ngomong ya. Itu bertentangan dengan firman Tuhan tapi justru kayak matching sama realita kita. Jadi seolah-olah kayak lihat lebih benar. Padahal firman Tuhan tidak akan pernah salah. Firman pasti digenapi. Iblis itu yang menipu kita. Jangan sampai kita hidup terus kita bilang bener juga kata iblis. Bener juga iblis. Kok kayaknya lebih bener bisa dipercaya karena realita gua mengatakan. Nah, gitu ya. Be careful. Kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi di Taman Eden ketika Tuhan bilang ketika kamu makan itu kamu akan mati. Do you know what happened? Ada kematian yang terjadi. Dan persis seperti kata firman Tuhan 2 kali. Memang betul ada 2 kematian yang terjadi. Isn't it amazing? Pertama, delayed death. Kematian fisik Adam yang tertunda tapi terjadi. Dia mungkin gak langsung drop dead plak. Tapi Tuhan tuh sebenarnya menciptakan Adam itu untuk a long term relationship. Bahkan gak ada istilah death sebelum itu. Tidak ada rencana Tuhan mati, menderita, sengsara, hidup sakit-sakitan. Gak ada. Tuhan maunya hidupnya betul bersama dengan dia. Bahkan tidak ada namanya death. Tapi hari itu Tuhan bilang, kalau kamu melanggar, kamu pasti akan mati. Dan kematian itu terjadi. Delayed, but it's happening. Secara fisik. Adam itu makin lama slowly dia aging. Dan 930 tahun kemudian Adam mati. He died. Yes, tertunda 930 tahun tapi tergenapi. Dengar baik-baik ya. Yes, tertunda. Yes, ada waktu tapi tergenapi. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Firman Tuhan itu mungkin ada jedanya tapi pasti tergenapi. Pasti. Itu adalah kematian yang pertama. Yang kedua, ada kedua kematian. Yang kedua ialah instant death. Wow, really? Hari itu ada 2 kematian, yang kedua ialah instant death. Yang mati ialah rohnya. Tadi kan kita udah bahas ya, tubuh, jiwa, roh. Manusia roh Adam dan Hawa yang terhubung sama Tuhan begitu intim, hari itu mati. Hubungan sama Tuhan langsung beda. Tiba-tiba mereka langsung ngerasa asing, awkward, takut.
Padahal tadinya hubungannya manis. Jadi terjadi sesuatu dengan rohnya. There's a spiritual death happening right there. Instantly, ya gak kelihatan pakai mata. Tiba-tiba mereka merasa malu karena ada dosa. Shame itu gejala awal dari dosa. Jadi kalian tahu ya, kalau kalian lagi hidup dalam dosa, you will have shame. Ada rasa malu, karena itu ciri khas dosa. Misalnya Bapak Ibu terlibat pornografi gitu. Gak mungkin pulang gereja Bapak Ibu nonton porno di depan. Gak mungkin, ya malu atuh. Gak mungkin, malu Pokoknya kalau kalian sampai menyembunyikan sesuatu and you feel ashamed, that's sin. Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa. Kemudian mereka saking gak frekuensinya lagi, mereka sembunyi. Tuhan bertanya, kalian di mana? Ketakutan mereka sembunyi. Padahal tadinya, jalan bareng. Rohnya tiba-tiba udah beda frekuensinya Bapak Ibu. There's a spiritual death happening right there. So the soul masih ada, jiwanya masih ada. So the body apalagi masih ada. But the spiritual life langsung terputus, disconnect sama Tuhan. That's what happened di Taman Eden. Dan ini berarti tergenapi dua-duanya ya. Yes, die, yes, die. Firman Tuhan lah yang beneran jadi. Dan pada saat spiritual tersebut mati, Paulus bilang di Efesus 2 ayat 1. Kalau Bapak Ibu punya waktu nanti di rumah baca 1 sampai 10 pernyataan Petrus di Efesus ini. Efesus 2 ayat 1 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu katanya Paulus. Paulus bilang bahwa we are like the walking dead tanpa Tuhan itu. Jadi hidup, ada soul, ada body, tapi spiritnya off. Gak connect sama spiritual things, sama surga, sama Yesus, gak connect. Udah mentok aja di sini. Dan orang yang mati secara spiritual tidak dapat menghidupkan dirinya sendiri. Tidak dapat menciptakan rohani di dalam dirinya sendiri. Paulus dengan sangat jelas menyatakan bahwa hanya Tuhan yang dapat menghidupkan kembali manusia itu dari kematian rohani. Dan karya penebusan salib yang kita peringati ini masih ada di bulan-bulan Paskah. Ialah membuat roh kita itu hidup kembali. Menjadi seperti yang Tuhan rancangkan semula. Makanya Yohanes 3 pada saat Tuhan Yesus ngomong sama Nikodemus, dia bilang manusia itu harus lahir lagi. Karena memang mati harus bangkit jadi orang baru. Gitu ya. Jadi orang baru supaya ada spirit yang terkonek lagi dengan Tuhan. Nah manusia ini kan tubuh, jiwa, roh. Jadi manusia yang rohnya ini off, itu kayak ada yang kurang. Orang yang datang dari agama yang lain sebelum masuk Kristen pasti ngerasain yang saya maksud. Kayak ada yang missing gitu. Kayak ada sesuatu yang kurang. Ya iyalah spiritnya off. Jadi mereka berusaha mencari koneksi dengan Tuhan berbagai macam cara. Tapi sebelum mereka ketemu Yesus gak akan connect. I'm telling you. Cuma sebatas sampai jiwa doang. Pasti akan ada yang kurang apa ya? Cari agama-agama orang apa nyembah pohon, nyembah batu. Sampai melakukan segala cara supaya mereka bisa terkoneksi. Karena memang pasti mereka ada ngerasa ada yang hilang. Tapi cuma sampai di jiwa mentok. Makanya bersyukurlah kita karena kita punya karya Yesus di atas kayu salib. Yesus mati dan bangkit. Dan untuk yang percaya ketika dia bangkit, kita yang mati ikut bangkit. Makanya dia harus mati. Dia harus mati, dia harus bangkit. Karena dia tahu kondisi kita tuh spirit mati dan harus bangkit. Dan cuma Tuhan yang bisa melakukan itu. Sehingga buat kita yang percaya, kita bangkit bersama dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 22. Sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Polanya sama, Hawa, Adam dan Hawa percaya pada omongan iblis. Padahal bohong, tapi bohong kata iblis ya. Tapi bohong, tapi kita percaya. Dia percaya dan dia pegang dalam hatinya. Dan dia melakukan langkah iman dengan memakan buah tersebut. Itu langkah iman dia. Terus dia mati. Percaya ini kata kuncinya. Karena sekarang ketika sudah ada Yesus, kita percaya pada Yesus bahwa dia sudah mati buat dosa-dosa kita, bahwa dia adalah Tuhan.
Dan langkah imannya kita mengaku dengan mulut kita. Dan kita dihidupkan kembali. Selalu harus bekerja sama 3 ini Bapak Ibu. Tubuh, jiwa, roh ini harus sinkron. Gak bisa cuma kalau terima Yesus tuh rohnya doang. Enggak. Percayanya itu kan dalam jiwa. Mengakunya itu pakai tubuh, pakai mulut. Lalu rohnya dihidupkan kembali. Oke? Jadi selalu sinkron because that's how we're created. Tubuh, jiwa, dan roh. Ini penebusan yang luar biasa dan kita pastinya mendapat kehidupan yang kekal. Kematian Yesus membuat kita terkoneksi kembali dengan Tuhan. Roh kita tuh tiba-tiba dari yang off hidup lagi. Dan kita bisa menyembah Dia, kita bisa terhubung Dia secara roh. Makanya ya ada firman Tuhan yang bilang Tuhan itu mau disembah dalam roh dan kebenaran. Karena kalau rohnya udah hidup baru bisa nyembah Tuhan. Kalau rohnya off, ya off, gak ada koneksinya, mau menyembah bagaimana gitu ya. Jadi menyembah Tuhan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini yang lebih luar biasa dari rencana Tuhan. Ketika kita menerima Roh Kudus dalam hati kita, menerima Yesus dalam hidup kita, bukan cuma kitanya yang dilahirkan kembali jadi orang baru, roh kita itu hidup kembali, tapi ada ekstra, dan ekstra ini hanya terjadi karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Ekstranya itu ialah Roh Kudus, Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan cuma bekerja dari luar, tapi Dia juga masuk ke dalam hati kita. And I have news for you. Ini yang harus saya ingatkan berkali-kali. Roh Kudus, the Spirit of the living God yang tinggal di dalam kita yang sudah menerima Yesus. Saya kasih tahu ya, bukan cuma 5%. Bukan cuma 10%. Bukan even 50%. He himself tinggal dalam kita. Mau tahu berapa persen? You guessed it, 100%. Yesus yang tinggal di dalam kita, Roh Kudus kalau misalnya dalam bentuk orang gitu badan, full tinggal dalam kita. Ini yang kita selalu miss. Kita pikir mungkin kalau Pastor Siani dapat lah dari sini ke atas lah ya. Setengah body lah kalau Pastor Siani kan kayak kudus gitu. Tapi kalau gue cecerepet mungkin gue cuma dapat jempol kali ya. Cuma jempolnya Tuhan kali kalau di gue ya. Mungkin ujung kuku jempol kaki kiri gitu ya. Kalau gue, karena gue ya gini-gini aja. Hey, the wholeness of God, the fullness of God that lives in us ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu full, 100% in us. Tuhan gak pernah cuma kirim kelingking kanan buat satu orang. No, full. Dan itu yang selalu kita missing. Kita pikir Tuhan tuh cuma bekerja kecil gitu ya. No, He's working full in you. Fully in you. Alright. Saya mau bilang satu hal. Kalau manusia mau tahu bentuknya manusia saya, itu pakai apa Bapak Ibu? Saya minta ada yang punya foto di sini enggak? Kaca gitu, foto orang. Nah, saya bisa tahu bentuk saya secara tubuh ya. Itu pakai kaca, bener ya? Saya tahu muka saya kayak gimana, hidung saya kayak gimana, makeup saya bener atau enggak. Kalau saya angkat tangan, oh cara kerjanya gini. Oh angkat tangan, oh gini. Wah, gue cakep juga, manis gue juga ya. Aduh, kalau dilihat dari Monas ya. Aduh, kok gue, wow. Kita dapat new revelation about ourselves di mirror, benar ya? Di kaca. Nah, kalau kita mau lihat seperti apa roh kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau tahu seperti apa roh yang ada dalam kita? Kacanya di mana mau tahu? Kita lihat gambar berikutnya. Lihat itu Bapak Ibu, itu namanya Alkitab. Mungkin jarang yang sekarang pegang Alkitab model begini. Tapi kalau kamu mau lihat seperti apa roh yang hidup di dalam kamu, Roh Kudus yang dalam kamu, baca di sini. Ini adalah kaca kamu. Untuk kita tahu semua yang kita perlu tahu tentang roh yang tinggal dalam kita.
Tentang Roh Kudus yang menyelamatkan kita. You wanna know how it looks like? You wanna know how your spirit looks like? After you receive the Holy Spirit inside you, that's your mirror. This is your mirror. Kita aja, cewek terutama ya, bisa nggak ngaca setahun gitu? Bisa loh, nggak ngaca setahun. Gak mungkin gak ngaca setahun. Gelisah, bisa gila mungkin untuk sebagian perempuan ya. Now if you want to know how your spirit looks like after you receive Jesus as your Christ and Savior, this is your mirror, read it. Then you will know. Kalian tahu the Spirit of God yang saya bilang 100% tinggal dalam kalian? Luar biasa banget mujizatnya Bapak Ibu. Dia kasih makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan, gila. Dan Tuhan itu yang kasih makan 5.000 orang itu tinggal dalam kita. His great power that fed 5,000 men, tidak termasuk anak dan wanita, tinggal di dalam kita. Bapak Ibu pernah ngaca di situ? Lihat dia pernah sembuhkan orang. Orang bisa sembuh dari penyakit, tahu ya? Dia sembuhin berbagai dari demam sampai buta, disembuhin semua. And that living God who heals the sick lives in you. Isn't that amazing? Kita tuh suka nggak ngaca bisa sampai 3 tahun. So you don't know how your spirit looks like and what it can do in your life. It can do amazing things and He lives in you Bapak Ibu. And He can work through you, melakukan mujizat terhadap dirimu sendiri maupun terhadap orang lain. We are sometimes limiting the unlimited God. We hear this so many times, but this is reality. Nah kok bisa ya kita gak mengalami gitu mujizat Tuhan? Karena dia adanya di spirit. Kadang-kadang tubuh dan jiwa kita belum sadar menjadi penghalang. Karena waktu kita terima Yesus, dalam spirit kita, tubuh dan jiwa kita gak ujuk-ujuk jadi sakti. Tidak ada yang otomatis. Makanya orang habis terima Yesus, yang jerawatan mah jerawatan aja. Gak langsung tiba-tiba mulus pakai skincare, enggak. Makanya orang yang terima Yesus gak otomatis tiba-tiba jadi orang saleh. Enggak. Karena jiwanya belum connect nih. Spiritnya udah bener, jiwanya belum nyusul Bapak Ibu. Makanya banyak orang yang udah terima Yesus tapi karena gak pernah berkaca, gak pernah connect to the spiritual side of them yang udah ditebus, brengsek ya brengsek aja terus. Tidak ada perubahan yang terjadi. Jadi setiap hari kita harus kasih tahu tentang our new self yang sudah ditebus darah Yesus. Gak main-main. Kita bukan manusia biasa-biasa lagi tapi ada Roh Kudus yang hebat tinggal di dalam kita. Seperti layaknya teknologi itu kan update ya. Tahun 90 sama 2024 beda banget Bapak Ibu. Dulu aduh buset, saya dulu LDRan sama suami saya. Kita kenal sudah puluhan tahun. Saya LDRan, dia tinggal di Inggris, saya tinggal di Indonesia. Dan zaman itu boro-boro email apa segala. Harus nelpon ke wartel, ada yang tahu wartel? Kalau sampai ada yang tahu wartel, kalian ntar jiwanya tersakiti lagi ya kan. Pokoknya kalian tahu wartel, saya pergi ke wartel untuk telepon pacar saya waktu itu. Dan Matias waktu itu tinggal di Inggris, dia tinggal di istana. Kalian pikir saya berbohong ya? Beneran. Dia bukannya pangeran dari negeri dongeng, enggak. Cuma dia tinggal di istana. Jadi di Inggris tuh dia ngekos, tapi kos-kosannya tuh bentuknya kayak castle. Kayak istana bentuknya beneran, gak bercanda. Kalau kalian gak percaya ada di film apa saya? Mr. Bean, bukan. Ntar gue kasih tahu deh, kita ngobrol aja. Johnny English, jadi dia kaget, itu tempat kosan gue gitu, bentuknya kayak castle. Jadi waktu saya telepon dia zaman dulu tahun 90-an ya. Halo, bisa bicara sama, can I speak to Matias Ibo please from Indonesia? Oke, buset dicarinya lama banget, karena kan castle gede ya. Waduh, Matias tinggal di mana? Teleponnya di mana? Begitu Matias angkat telepon, halo, gue udah langsung bilang, hi, goodbye. Karena duit gue habis. Ini kisah nyata, aku gak bercanda. Tabungan gue habis, gue sampai ngutang sama tukang wartel, bikin malu. Demi gue bisa ngobrol sama dia. Segitu tuh lalitnya.
Tapi sekarang udah kayak gitu, teknologi udah canggih banget. Dan don't you know how canggih the Spirit of God inside you? Dan kita hidup kayak di zaman batu. Kita hidup kayak tahun 90-an. Gak connect. Gak ada sosialisasi ke jiwa dan tubuh bahwa di dalam roh ini ada roh yang berkuasa hidup. Gak ada sosialisasi. Now you have to let your spirit guiding your soul and your body into the realization of God's power working in you. Saya boleh minta di slide-nya ya. You have to let your spirit guiding your body and soul into the realization of God's power working in you. Harus ada disiplin baru buat si tubuh dan jiwa. Harus ada langkah-langkah yang diambil. Firman Tuhan bilang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Penting. Firman Tuhan bilang langsung synchronize sama jiwa kamu, pikiran kamu. Next, saya ada gambar satu rumah ya. Oke, ini cuma bantu untuk kita berpikir aja ya. Analogi singkat ya. Dalam satu rumah ini atas nama 3 orang. Ada 3 orang tinggal di sini. 3 orang, atas nama 3 orang. Bisa lihat ya. Orang pertama namanya Bobo. Ini body ya. Orang kedua namanya Jojo. Ini jiwa ya. Orang ketiga namanya Roro, bukan Pororo. Ya. Yang tahu Pororo mungkin Sinta sama kucing sama kayak gue. Bukan Pororo, Roro aja. Roro aja, ini roh. 3 orang ini tinggal dalam satu rumah. Rumah itu atas nama 3 orang ini. Tetapi, ini disconnect. Jadi setiap hari yang tinggal di rumah ini, yang running live in this house is only Bobo dan Jojo. Karena mereka yang hidup dan aktif. Ya. Si Bobo dan Jojo. Body and soul. Mereka aja. Mereka hidup pas-pasan gaji 1 juta. Hidup pas-pasan. Kalau sakit ya udah terima nasib aja. Dokter bilang kamu akan alergi kacang seumur hidupmu. Kita bilang oh iya dokter. Seumur hidupku aku akan alergi kacang. Gitu ya. Kamu adalah pengidap mah seumur hidupmu. Oh amin dokter. Aku pengidap mah seumur hidupku gitu ya. Jadi itulah yang dialami oleh Bobo dan Jojo. Seumur-umur cuma berdua. Mereka tahu ada yang ketiga tapi kok kayak gak pernah lihat ya. Kayak kamarnya di paling pojok kayaknya udah jadi skeleton. Udah jadi tengkorak kayaknya terakhir udah mati. Kayaknya orangnya gak pernah ngomong apa-apa diem aja. Jadi mereka cuma hidup berdua aja. Lalu pada suatu hari pintu diketok, tok, tok, tok. Lalu mereka buka pintu dan ada seorang bernama Yesus di situ. Yesus bilang, halo Bobo, halo Jojo, bolehkah saya masuk? Saya ini begini, saya bisa janjikan kamu nanti ada keselamatan begini. Mereka berdiskusi dan mereka percaya bahwa ini kayak beneran deh. Silakan masuk Yesus. Masuk dalam rumah itu. Dia masuk, yang pertama dia kunjungi pastinya Roro. Dia masuk ke kamar Roro dan ketika dia masuk di situ tiba-tiba Roro yang tadinya gak aktif, gak tahu kemana, kamarana si Roro tiba-tiba hidup. Keluar kamar, hidup si Roro gitu ya. Mirip juga sama Yesus tadi baru masuk. Dia hidup di sini ada. But karena puluhan tahun, listen. Karena puluhan tahun jiwa dan tubuh terbiasa beroperasi tanpa Roh Allah yang hidup. Tanpa kehadiran Yesus. Jadi life goes on. Walaupun udah ada Yesus, udah masuk Bapak Ibu. Roro bahkan udah kayak orang baru, udah keren banget. Wow. Tapi hidup berlalu sama kayak kemarin aja.
Roro kagak diajak ngobrol, Yesusnya ya sekali-sekali ditengok. Mereka hidup tetap sebagai orang susah. Mereka hidup tetap sebagai orang biasa aja. Mereka hidup tetap dengan rutinitas normal tanpa ada perubahan yang berarti. Miris ya kayaknya ya. Hey, but a lot of Christians live like this, do you know that? So many Christians live like this. Dan yang ironinya, kan ada iblis tetap usaha, iblis boleh dong tetap usaha ya. Jadi iblis bilang, hei kata siapa itu, ini, enggak tahu. Mereka jadi masih tetap, mereka punya hutang yang besar. Mereka jadi tetap kayak masih bayar utang, masih hidup susah. Padahal Yesus yang masuk ke dalam hati mereka, hidup mereka dan rumah mereka punya gelar yang banyak sekali dan luar biasa. Dan kalian tahu gelarnya apa? Gelar Yesus yang masuk ke rumah mereka itu ialah penasehat ajaib. Penasehat ajaib dia. Dia punya gelar mungkin dari universitas ternama gitu ya di dunia. The best of the best, penasehat ajaib. Tapi Roro dan Bobo dan Jojo tetap pusing mikirin hidup. Tetap stres mulu. Masalah kagak ada keluar-keluar. Padahal penasehat ajaib tinggal di situ. Gemes gak lo semua? Kalian tahu si Yesus ini siapa? Dia punya gelar Jehovah Rafa. Kalian tahu Jehovah Rafa artinya apa? Tabib di atas segala tabib, penyembuh yang ajaib. Tinggal di situ, akses orang dalam. Tapi seumur-umur Bobo dan Jojo kalau sakit, percayalah pada Connie Max. Pertolongan pertama kita ialah Panadol. Gak ada yang salah ya, Tuhan izinkan obat-obatan diciptakan ya buat bantu kita juga. But hey, ada tabib di atas tangga tabib tinggal di rumah lo, full power, ready to use. And you don't even talk to the guy. You don't even talk to him. You don't even ask him. You just leave him there. Betapa ironi dan menyedihkannya. Kalian tahu dia ada gelar Bapa yang ajaib. Raja damai. Jehovah Jireh, that's him. Penyedia. Dan hidup orang-orang Kristen berkekurangan turun-temurun. Gak pernah ngerasain financial freedom. He's right there. Hartanya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang kerja dalam kita, kalian tahu dia punya akses terhadap unlimited. Bukan cuma 271 triliun. More than that. A lot more. Tapi memang tidak otomatis itu terjadi. Yesus juga gak maksa. Masuknya aja ngetok. Yesus tuh tadi masuk rumah ini aja ngetok Bapak Ibu. Jadi jangan harapkan dia masuk langsung bongkar-bongkar kamar. Langsung, woi lu enak aja lu tidur mulu. Lu gak percaya gue, lu tahu gue siapa? Enggak, masuk aja ngetok. Holy Spirit masuk aja ngetok, artinya dia harus, kan kita ada free will ya, ingat ya kita ada free will. Jadi kita harus dalam keadaan sadar, kasih akses sepenuhnya karena kita bukan robot. Tubuh dan jiwa kita harus dalam keadaan sadar. Alright. Banyak orang yang bilang, ada temanku, depresi, gue lagi depresi. Depresi mah gak mungkin selesai pakai doa kak. Kak aja. Depresi itu lebih berat dari itu. Kalian tahu Yesus pernah ngalamin depresi yang sangat berat di Taman Getsemani, tahu ya? Sampai peluhnya kayak darah. Siapa di sini yang pernah berdoa sampai berdarah-darah? Ada? Kalau kalian ada mungkin derita kalian lebih besar dari Yesus ya. Saya akan percaya itu ya, kalau no pics kan hoax ya. Jadi kalian foto aja tuh pas kalian lagi berdarah tuh. Langsung benar derita gue lebih berat dari Yesus. Yesus pas lagi stres berat, kalian tahu dia ngapain? Berdoa, hello. Terus kalian dengan sok-sokan bilang gak bisa doa, tidak bisa menyelesaikan depresi. Jesus in his hardest struggle, the first thing he did, he prayed. Nah jadi ada mekanisme
Untuk tubuh dan jiwa itu harus disadarkan tentang keberadaan roh kita yang baru di dalam Yesus. Harus ada mekanisme yang kita sadari dan kita lakukan. Makanya ada yang namanya iman. Iman itu juga bekerjanya aja unik. Iman itu harus melibatkan tubuh dan jiwa, bener ya. Iman itu bukan cuma roh doang. Iman itu timbul dari pendengaran katanya. Berarti si Bobo harus mendengar. Bener ya. Lalu iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jojonya jadi percaya, roh bekerja. Itu iman, tiga-tiganya ini harus nyambung. Makanya ikut doa puasa. Karena waktu kita puasa, kalian tahu waktu kita puasa, kita sedang melatih Bobo dan Jojo untuk sadar bahwa ada yang namanya Roro dan Roh Kudus hidup dalam kita. Itu lagi melatih. Ini kan Bobo ini kan dibiarin liar ya. Terserah lu makan apa. Terserah, jadi semua tuh kehendak mereka berdua gitu. Pada saat kita puasa kita suruh dia diam. Jangan kasih semua yang dia mau. Yang biasanya bikin yang kita paling suka lakuin berhenti pada saat kita puasa. Ini dilatih. Dan pada saat ini disuruh diam, shut up. Roh Kudus yang bekerja. Makanya Yesus mau mulai pelayanannya aja dia puasa. Dia lagi melatih si tubuh, jiwanya untuk sadar bahwa ada the Spirit of God. That has all the power that you need. Dan pada saat dia doa puasa, dia tinggal dalam kesadaran itu. Amazing ya. Amazing. Jangan jadi orang Kristen yang hidup bertahun-tahun tapi tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang bertahun-tahun gak pernah tahu apa itu namanya disembuhkan oleh mujizat Tuhan. Jangan, rugi dong kata orangnya. Bertahun-tahun hidup jadi Kristen, muter itu aja terus, masalahnya itu terus, stresnya itu aja, dosanya sama terus, muter-muter, gak pernah ada kesaksian yang membangun, gak pernah ada revelation, gak pernah ada sparks by the Spirit of God. Rugi, cuma sibuk lihat orang lain, Pastor Siani diberkati, puji Tuhan. Tuhan yang bekerja di Pastor Siani juga bekerja di hidupmu. 100% sama kadarnya, full. Jadi don't busy looking around, look inside you. Build your relationship with God. Pastikan tubuh dan jiwa ikut. Disiplinkan tubuh dan jiwa untuk menyadari. Alright, siapa yang diberkati? Puji Tuhan. Kita kasih kemuliaan buat nama Tuhan boleh. Saya boleh minta teman-teman. Saya tahu firman Tuhan hari ini specific for every one of you. Mungkin setiap orang punya pesan yang berbeda. But this is basic. Ini basic. Jadi bawa ini kemanapun kita pergi. The realization of God's power working in you. Bring it everywhere you go. Jadi no more excuses guys. No more excuses. Kita latih jiwa kita, tubuh kita. Kita latih untuk menyadari kuasa Tuhan yang besar. Hidup di dalam kita. Working in us, through us. Mulai dari hal yang tersederhana, but train yourself, jangan dianggurin ya. Rugi dong. Saya punya kesaksian kalau boleh sebelum saya tutup. 2 bulan yang lalu saya tadi sebut papa saya meninggal dunia. Saya sama papa saya dekat sekali. Saya sayang banget sama papa saya. Saya bisa bersaksi bahwa papa saya seumur hidup saya tidak pernah menyakiti hati saya. Orang yang sangat lembut, sangat manis. My favorite man in the world. I just love him so much. Jadi ketika papa saya meninggal, dan papa saya itu gak ada tanda-tanda mau meninggal ya, sakit lama atau apa, enggak. Dia cuma batuk doang. Lalu dia meninggal dunia dalam tidurnya. Papa saya meninggal dalam tidur, dalam keadaan tersenyum, amazing ya. Tapi waktu dia meninggal, shock karena gak ada tanda, gak ada
nggak ada apa-apa gitu, orangnya sehat banget, salah satu orang paling sehat, nggak pernah sakit. Papa saya, believe it or not, papa saya nggak pernah sakit, kolesterol normal, jantung normal, gula normal, semua normal. Dia flu aja mungkin 5 tahun sekali, nggak pernah sakit, beneran. Sakit gigi nggak pernah. Kebayang ya, orang hidup 82 tahun nggak pernah sakit gigi. Dia cinta Tuhan banget, cinta Tuhan mati-matian. Jadi waktu papa saya meninggal, saya punya 1000 alasan untuk depresi. Karena saya sangat kehilangan Bapak Ibu. Saya punya banyak sekali alasan untuk fall into this sadness and depression for losing him. But momen dari detik pertama mama saya telepon subuh-subuh bilang bahwa papa saya meninggal dalam tidur. Saya bilang ke suami saya dikerubungi oleh damai sejahtera Tuhan. Yang firman Tuhan bilang damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu saya alami. Karena tidak masuk akal buat saya untuk merasa begitu damai dan begitu meluap dengan damai dan sukacita pada saat bapak saya yang paling saya sayang meninggal. Dan damai ini continuously menjaga saya terus sampai hari ini. Saya kangen papa, saya nangis sering. Kangen papa. Kan saya orangnya ekspresif ya. Kangen papa, saya bisa tiba-tiba nangis di pojok. Oh, miss you papa, kangen banget papa. I miss you dad gitu. Tapi Roh Kudus yang bekerja di dalam saya itu menjaga, karena saya biarkan ya akses dia tuh bebas masuk ke dalam jiwa saya. Saya biarkan dia untuk bekerja sehingga jiwa dan tubuh saya nurut sama Roh Kudus yang bekerja dalam diri saya. Sehingga walaupun jiwa saya sebenarnya kehilangan sekali, tapi Roh Kudus itu menjaga supaya saya tidak jatuh ke dalam depresi. Supaya saya tidak jatuh ke dalam kesedihan berkepanjangan. Supaya saya tidak jatuh ke dalam pikiran-pikiran yang mempertanyakan Tuhan kenapa. Supaya saya tidak mempertanyakan kedaulatan Tuhan akan apa yang berhak dia lakukan sebagai pemilik nyawa. Dan Roh Kudus itu yang melampaui segala akal itu bekerja. And it's real. I experience it firsthand. Amazing. Dia bekerja di jiwa saya. Dia bekerja di jiwa saya. Dia menjaga jiwa saya. Kalau kita biarkan, maka Raja Damai, Yesus itu kan Raja Damai ya. Melampaui segala akal loh damainya. Menguasai kita. Di saat paling stres. Dan saya bisa bilang bahwa saat terendah, terdown dalam hidup saya kemarin pas papa saya meninggal. Saat terdown yang pernah saya rasakan. But Raja Damai itu saya biarkan bekerja. And he's working. So I'm okay today. I don't lose my joy, not even 1 second. I have my peace in me. Bahkan aku bisa bersaksi tentang pekerjaan Tuhan di hidup papaku dan di hidupku sendiri. And that's because the Holy Spirit is working.